Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, putranya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, apostolik, dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Firman Tuhan hari ini, berita kebenaran hari ini, dengan judul Perlindungan Ilahi. Perlindungan Ilahi. Aku tidak akan ada lagi di dunia, tetapi mereka ada di dunia, dan aku datang kepadamu, Bapa yang kudus. Lindungilah mereka dalam namamu, yaitu nama yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Yohanes 17 ayat 11. Ada kelembutan yang tak tertandingi dalam gambaran yang dilukiskan oleh kata-kata dari doa syafaat Tuhan kita ini. Bayangkan seorang ibu yang sekarat, hendak meninggalkan anak-anaknya di dunia. Ia rentan anak-anaknya rentan terhadap segala bahayanya. Semasa hidupnya ia merawat mereka dengan kelembutan dan pengabdian. Kini saat ia bersiap untuk pergi, ia tak lagi mampu melindungi mereka. Namun ia tak dapat pergi tanpa mempercayakan mereka kepada seseorang yang dapat menaungi dan merawat mereka. Dengan menghadap kepada Tuhan, ia menyerahkan perlindungannya, mengetahui bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan mereka dan akan selalu hadir untuk menjaga mereka. Demikian pula Yesus yang hendak meninggalkan murid-muridnya, menyerahkan mereka kepada pemeliharaan Bapanya di saat mereka membutuhkan dan dalam bahaya. Doa ini menunjukkan dua hal kepada kita. Pertama, doa ini memberi kita sekilas gambaran tentang hati juru selamat kita dan kasihnya yang dalam dan lembut bagi murid-muridnya. Seharusnya kita sangat terhibur mengetahui bahwa Dia memiliki kasih yang sama seperti kita jika kita miliknya. Setiap kali kita menghadapi bahaya, Dia memandang kita dengan kasih sayang yang mendalam dan bersyafaat bagi kita sebagaimana yang Dia lakukan bagi murid-muridnya. Kedua, doa ini meyakinkan kita bahwa jika kita milik Kristus, kita berada di bawah perlindungan ilahi. Kita tidak dapat menjaga diri kita sendiri, tetapi kita memiliki Tuhan sebagai penjaga kita. Sayapnya yang berkuasa menaungi kita kemanapun kita pergi. Kita percaya
kepada Tuhan bahwa Dia selalu melindungi kita, menjaga kita, karena Yesus telah menyerahkan kita kepada Bapanya sebagai perlindungan yang ajaib dan berkuasa dan menaungi kita kemanapun kita pergi. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, Raja Bapa yang kudus, berkuasa, hamba berdoa. Haleluya, haleluya. Bapa dalam surga, hamba berdoa bagi rekan-rekan yang mendengarkan siaran program ini, biarlah mereka merasakan perlindungan Tuhan, karena Yesus telah menyerahkan mereka semua ke dalam tangan Bapa untuk menjaga, melindungi, menaungi, dan menyertai kami di kemanapun kami pergi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Hamba berdoa bagi bangsa dan negara Republik Indonesia ini, biar Tuhan tolong bangsa ini, biar bangsa ini, umat pada bangsa Indonesia ini, dari pemimpin kami dan rakyat pada Indonesia, bangsa ini boleh percaya atas perlindungan Tuhan, bahwa Tuhan selalu menjaga, melindungi bangsa ini, melindungi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Hamba juga berdoa bagi pelayanan misi penginjilan dunia ke 5 benua yang ada dalam dunia ini, benua Afrika, benua Eropa, benua Amerika, benua Asia, benua Australia. Kiranya Tuhan kirim para misionari untuk pergi memberitakan Injil sampai ke pelosok manapun yang ada dalam dunia ini, biar setiap orang dalam dunia ini boleh mendengar nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, dan mereka percaya, dan berlutut mereka bertelut, dan lidah mereka mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, agar mereka boleh diselamatkan. Dan mereka yang diselamatkan melayani Tuhan, beribadah kepada Tuhan, menyembah Tuhan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah yang esa. Dan mereka yang diselamatkan siap bersama dengan kami masuk ke dalam kerajaan surga yang kekal. Dalam kerajaan surga kami bersama dengan para malaikat dan orang-orang kudus dari segala zaman sujud menyembah Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah yang esa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Dan neraka kosong, neraka tinggal tempat tinggal iblis, setan, antek-anteknya, para pengikutnya yang disiksa siang dan malam sampai kekal. Dan kami umat percaya berada dalam kerajaan surga bersama dengan Kristus Tuhan kami. Hamba juga berdoa bagi pelayanan bangsa-bangsa dan negara-negara yang ada di dunia ini. Jika ada pertikaian, Tuhan hentikan segala pertikaian. Ada permusuhan, Tuhan hentikan segala permusuhan. Ada kejahatan, Tuhan hentikan segala kejahatan. Biar bangsa-bangsa tentram, aman, tidak ada lagi peperangan, tidak ada lagi kejahatan, tidak ada lagi pertikaian, tidak ada lagi permusuhan. Negara-negara aman, biar rakyat pada bangsa dan dalam bangsa-bangsa dan negara-negara semua ini percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Terima kasih Tuhan. Tuhan menjamah, Tuhan berkati bangsa-bangsa, negara-negara, semuanya aman, tentram, damai sejahtera, percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hamba juga berdoa bagi gereja-gereja Tuhan dimanapun berada, di kota-kota besar, di kota-kota kecil, biar gereja Tuhan menjadi alat berkat Tuhan, membawa salam bagi dunia. Lewat gereja Tuhan, banyak orang percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berkati para pemimpin gereja, berkati para pendeta, berkati para umat Tuhan, jemaat Tuhan. Tuhan berkati lewat gereja Tuhan, banyak orang boleh diselamatkan, menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, gereja-gereja Tuhan diberkati oleh Tuhan. Kami juga berdoa bagi sekolah tinggi teologi, sekolah Alkitab, sekolah penginjilan, dimanapun berada, khususnya kami berdoa bagi sekolah tinggi teologi Rahmat Immanuel. Tuhan berkati sekolah tinggi teologi Rahmat Immanuel, berkati sistem organisasinya, berkati sistem kurikulumnya, berkati para pemimpinnya, para stafnya, berkati para dosen S1, S2, dan S3 diberkati oleh Tuhan. Berkati para mahasiswa S1, S2, dan S3. Tuhan berkati. Dan Tuhan kirim para murid-murid, jiwa-jiwa untuk datang belajar di sekolah tinggi teologi Rahmat Immanuel. Biar lewat sekolah tinggi teologi Rahmat Immanuel, banyak para murid mahasiswa diberkati, diajar, dibekali oleh kebenaran firman Tuhan, dan menjadi mereka keluar atau produk yang dihasilkan dari sekolah tinggi teologi Rahmat Immanuel. Para wisudawan S1, S2, dan S3 menjadi garam dan terang dunia, menjadi pembawa salam bagi dunia, menjadi
berkat bagi dunia, menjadi pemimpin yang berkualitas, pemimpin yang handal, pemimpin yang berkemenangan, pemimpin yang dapat mempengaruhi dunia untuk mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Akhirnya, sekolah tinggi teologi Rahmat Immanuel makin jaya, makin diberkati oleh Tuhan, makin dikenal, makin menjadi garam dan terang dunia, menjadi berkat bagi dunia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Hamba juga berdoa bagi Tuhan, semua kami mendengarkan siaran program ini. Tuhan berkati kami. Jika kami lemah, Tuhan kuatkan. Jika kami berdosa, Tuhan ampuni. Jika kami sakit, Tuhan sembuhkan. Penyakit apapun yang kami alami, di tangan, di kaki, di mata, penyakit dalam organ tubuh kami, organ dalam tubuh kami, penyakit di paru-paru, penyakit di jantung, penyakit di ginjal, batu empedu, penyakit cuci darah, penyakit lemak ginjal, penyakit di pankreas, di prostat, penyakit di saluran kami, penyakit di saluran pencernaan, saluran pernapasan, Tuhan, penyakit kanker, penyakit tumor, penyakit saraf kejepit, penyakit demam berdarah, penyakit stroke, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan sembuhkan segala sakit penyakit dan kelemahan tubuh, karena kami tahu tubuh kami ini adalah bukan tempat kediaman sakit penyakit, tapi tubuh kami ini adalah tempat kediaman Roh Kudus. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami yang percaya telah disembuhkan, telah dipulihkan oleh kuasa Yesus Kristus Tuhan. Kami yang telah disembuhkan, kami telah dipulihkan, kami bisa berdiri dan berjalan, kami kuat, kaki kami kuat, saraf-saraf kami pulih, semua kuat, tidak ada kelemahan lagi, semuanya kuat. Kami kuat, kami kuat, kami kuat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami kuat, kami kuat. Kami dapat melakukan aktivitas dengan luasa oleh kuasa Yesus Kristus Tuhan. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sembuh, kami sehat, kami bisa berdiri dan berjalan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa, haleluya, haleluya. Akhirnya Bapa dalam surga, hamba berdoa, hamba serahkan umatmu yang mendengarkan siaran program ini dalam penyertaan, perlindungan, kasih, dan naungan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Kiranya kasih Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa, menyertai kita, memberkati kita, melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajahnya dan memberikan kita kasih karunia. Tuhan menyinari kita dengan wajahnya dan memberikan kami sukacita dan kebahagiaan. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita sekalian, memberikan kita damai sejahtera. Kiranya berkat Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat Yesus Kristus turun atas kita sekalian, memberkati usaha, toko dagangan, bisnis kita, memberkati pekerjaan kita, memberkati keluarga kita, memberkati kesehatan kita, memberkati studi kita, memberkati pelayanan kita, memberkati apapun yang kita kerjakan. Jika sesuai dengan kehendak Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Kami terima berkat Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat Yesus Kristus turun atas kami sekalian, memberkati usaha atau dagangan bisnis kita, memberkati pekerjaan kita, keluarga kita, memberkati hidup kita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terima berkat Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Amin.